Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harapkan pada pertemuan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa materi bab 4 pada pertemuan kali ini sudah memasuki ke pembahasan yang kedua. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini anak-anak? Oke, yang pertama pengantar gradien. Kemudian yang kedua mengenai gradien dari garis yang melalui dua titik. Kemudian yang ketiga adalah gradien dari bentuk model persamaan garis. Selanjutnya kita akan bahas untuk yang pertama mengenai pengantar gradien. Tentang apa itu gradien bisa kamu perhatikan sebagai berikut. Perhatikan apa yang ada di lingkungan sekitarmu anak-anak. Ya, silahkan diperhatikan. Misalkan, ada apa itu anak-anak? Ya, tangga rumah bertingkat. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Ya betul, itu namanya tangga pancat. Kalau orang Jawa bilang ondo. Ondo itu biasa digunakan untuk memanjat ataupun juga disandarkan di dinding ketika mau memanjat. Oke, kemudian yang ketiga bisa kalian perhatikan, ada pemandangan gunung anak-anak. Iya, betul. Yang ketiga adalah gunung dan masih banyak lagi ya. Apakah hubungan ketiga gambar itu? Ya, masih menimbulkan banyak tanda tanya. Kira-kira apa ya yang ada di benak kalian? Coba difikirkan ya. Ternyata ketiga gambar itu memuat garis-garis miring loh. Coba kita lihat ya. Itu ada warna garis kuning. Nah, tangganya menunjukkan tangga yang miring. Nah, kemudian ada apa lagi? Ya, betul. Garis warna hijau itu menunjukkan kemiringan dari tangga ya. Nah, selanjutnya ada apa itu anak-anak? Ya, garis berwarna putih menunjukkan bahwa salah satu sisi gunung itu juga miring berupa garis lurus ya. Nah, dari sini kita akan bahas mengenai kemiringan garis ya. Kemiringan garis itu dalam matematika dikenal dengan yang namanya apa anak-anak? Ya, betul, gradien. Oke, dari sini kita akan memulai perjalanan kita mengulas tentang gradien. Oke anak-anak, kita sudah masuk ke gradien dan pengertiannya. Apakah gradien itu? Ya, gradien adalah kemiringan suatu garis yang biasa disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai lebih lanjut tentang gradien. Ingat mengenai koordinat Kartesius? Apa ya hubungannya dengan gradien? Oke, nah dengan bantuan koordinat Kartesius, nilai kemiringan suatu garis atau gradien itu dapat ditentukan. Selengkapnya, perhatikan ilustrasi berikut. Ya, kalau masih ingat, untuk membuat garis minimal dengan dua titik. Misal ada garis P seperti pada gambar di samping. Ya, garis berwarna kuning itu dinamai garis P. Oke. Nah, garis P itu melalui titik P1 dan titik P2. Kita lihat titik-titik tersebut. Ya, yang pertama adalah titik P1. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya titik P2. Next. Dengan diagram Kartesius dapat ditentukan posisi titik P2 terhadap titik P1. Kita lihat. Ya, disitulah kegunaan diagram Kartesius. Selanjutnya, misal dari titik P2 ditarik garis mendatar ke kanan sampai titik Q. Kita lihat.
Ya, ditarik garis ke kanan sampai Q. Itu titik warna hijau, itu namanya titik Q. Dan dari titik Q ditarik garis tegak ke atas sampai titik P1. Kita lihat. Ya, itu adalah garis tegak yang menghubungkan Q ke P1. Next. Selanjutnya dapat ditunjukkan posisi titik P2 terhadap titik P1 adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah X satuan ke kanan dan Y satuan ke atas. Next. Ya, X satuan ke kanan itu disebut komponen X. Kita lihat. Ya, itulah komponen nilai X. Dan Y satuan ke atas disebut komponen Y. Kita lihat. Ya, betul. Dari sini kita dapat melihat sebuah kesimpulan bahwa dari ilustrasi tadi kita peroleh gradien atau kemiringan garis P itu adalah sebagai berikut. Ya, MP sama dengan komponen nilai Y per komponen nilai X. Saya ulangi, MP itu gradien garis P adalah komponen nilai Y dibagi komponen nilai X. Selanjutnya, ya, komponen nilai Y itu yang tegak, sedangkan komponen nilai X itu yang mendatar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Diperhatikan dengan baik ya. Perhatikan gambar. Nah, di situ tampak jelas ada gambar dua garis. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Oke, tentukan gradien garis A dan B. Selanjutnya, kita akan menjawabnya bersama-sama. Nah, yang pertama, gradien garis A. Kira-kira berapa ya gradien garis A? Mari kita cari. Nah, tampak jelas gambar garis A. Selanjutnya, ya, dengan mengingat kembali pada koordinat kartesius bahwa kalau bergerak mendatar ke kanan itu ke arah positif, sedangkan kalau bergerak ke atas juga positif. Kita lihat, itu contohnya bergerak ke arah kanan atau mengikuti sumbu X sampai titik tertentu, kemudian bergerak ke atas arah sumbu Y sampai ujung atas garis A. Oke, dari sini gradien garis A bisa ditentukan, yaitu komponen Y per komponen X. Kita lihat komponen Y nilainya berapa. Ya, komponen Y bernilai 4, artinya positif 4 karena 4 langkah ke atas. Kemudian komponen X nilainya adalah berapa? Ya, betul, 2, karena bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah. Sehingga diperoleh gradien garis A sama dengan 4/2. Hasilnya gradien garis A sama dengan 2.
Ya anak-anak, berdasarkan contoh tadi, kamu perhatikan dengan baik ya. Nah, ada yang namanya garis A. Garis A itu mengarah kemana anak-anak? Ya, mengarah ke atas, atau juga bisa juga ke bawah. Kamu lihat ada garis lain yaitu K, ya. Kemudian ada juga garis L, kemudian ada juga garis M. Nah, garis ini tampaknya serumpun ya anak-anak. Ya, gambar garis tersebut merupakan contoh-contoh garis yang condong ke kanan. Artinya garis K, L, M tadi itu serumpun dengan A. Ya, garis-garis tersebut itu dinamakan garis-garis yang condong ke kanan. Selanjutnya, masih ingat nilai gradien garis A yaitu 2, artinya positif. Nah, dari sini apa yang terjadi anak-anak? Ya, dapat dibuat kesimpulan bahwa garis-garis yang condong ke kanan itu bergradien positif. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, itu adalah gambar garis B. Ya, kita lihat adakah garis-garis yang serumpun dengan B? Tentunya ada. Contohnya garis C, kemudian ada juga garis D, kemudian ada juga garis E. Itu contoh-contohnya ya. Nah, garis-garis tersebut itu dinamakan garis-garis yang condong ke kiri. Kita lihat ya perbedaannya apa antara condong ke kanan dan condong ke kiri. Ya. Nah, tadi diketahui bahwa gradien garis B adalah -3/2. Itu artinya negatif. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa garis-garis yang condong ke kiri itu bergradien negatif. Ya, pada langkah ini kita buat kesimpulan bahwa garis-garis yang condong ke kanan itu bergradien positif. Sedangkan garis-garis yang condong ke kiri itu bergradien negatif. Ingat anak-anak, mudah bukan? Selanjutnya, oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang B mengenai gradien dari garis yang melalui 2 titik. Selanjutnya, kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar sudah jelas berupa diagram kartesius yang terdiri dari sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Nah, kamu perhatikan ada garis warna biru, misalkan garis tersebut adalah garis A. Nah, garis A ini melalui 2 titik. Misalkan titik yang pertama yaitu titik apa anak-anak? Ya, titik P X1, Y1. Kemudian titik yang kedua adalah titik apa anak-anak? Ya, titik Q X2, Y2. Nah, dari sini dengan diagram kartesius kita bisa menentukan posisi titik P terhadap Q atau titik Q terhadap P. Nah, misalkan kalau posisi titik P terhadap Q berarti dari titik P ke kanan ya sebanyak beberapa langkah yang merupakan itu komponen X, kemudian dilanjutkan ke atas beberapa langkah sampai ke titik P, itu namanya komponen Y. Nah, diperhatikan ya. Dari gambar diperoleh bahwa gradien garis A yaitu MA itu sama dengan komponen Y per komponen X. Nah, komponen Y itu yang mana anak-anak? Ya, betul, sesuai yang ditunjukkan. Komponen Y itu adalah ya Y2 dikurangi Y1 besarnya ya. Kemudian komponen X itu yang mana anak-anak? Ya, sesuai petunjuk, komponen X yaitu X2 dikurangi X1 besarnya. Sehingga diperoleh gradien garis A atau MA itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah,
Dari sini secara umum bisa dibuat kesimpulan jika sebuah garis melalui dua titik yaitu P X1, Y1 dan Q X2, Y2, maka gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Saya ulangi sekali lagi bahwa gradien garis yang melalui dua titik itu rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, oke anak-anak, selanjutnya perhatikan contoh. Nah, contohnya adalah tentukan gradien garis K yang melalui titik A 3,4 dan titik B 1,5 dan tentukan arah condongnya. Sekarang kita jawab bersama-sama. Ya, diketahui garis K melalui titik A 3,4 dan titik B 1,5. Berapakah gradien garis K? Kita lihat ya anak-anak. A atau titik koordinat A adalah 3,4. Ya, kita bisa buat permisalan bahwa X1-nya itu 3, Y1-nya itu min 4. Kemudian koordinat titik B yaitu 1,5. Maka di sini kita juga bisa buat permisalan, berarti X2-nya sama dengan 1, Y2-nya sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa tentukan gradien garis K yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Selanjutnya kita cari nilainya bahwa MK itu sama dengan 5 min 4 per 1 min 3. Selanjutnya MK sama dengan 5 plus 4 per min 2. Next, ya, MK atau gradien garis K adalah min 9 per 2. Bisa disimpulkan, jadi gradien garis K adalah negatif 9 per 2. Oke, wow, masih ada pertanyaan. Kemanakah arah garis K? Oke, kita cek ya. Bla 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 bla. Iya betul. Karena gradien garis K min 9 per 2, berarti gradien garis K bernilai negatif. Jadi, arah garis K adalah condong ke kiri. Ya, karena negatif, maka arah garis K itu adalah condong ke kiri. Mudah bukan anak-anak? Oke anak-anak, kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga atau yang C mengenai gradien dari bentuk atau model persamaan garis. Oke, disimak baik-baik ya. Perhatikan tabel berikut. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk model garis yang pertama. Model garisnya adalah Y sama dengan AX. Nah, model garis yang pertama ini gradiennya adalah apa anak-anak? M sama dengan A. Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu model garisnya adalah Y sama dengan AX plus B. Bagaimana ya gradiennya? Kamu perhatikan. Ya, gradiennya adalah M sama dengan A. Nah, khusus untuk nomor 1 dan 2 ada catatan anak-anak. Apakah itu catatannya? Ya, gradiennya adalah koefisien X atau bilangan yang menempel pada X. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya model garis yang ketiga, yaitu AX plus BY sama dengan C. Bagaimanakah gradiennya? Ya, gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Selanjutnya untuk model garis yang keempat, yaitu AX plus B plus C sama dengan 0. Bagaimanakah gradiennya? Ya, gradiennya adalah M sama dengan min A per
B sama dengan yang nomor 3 juga. Nah, ada catatannya tampaknya anak-anak. Apakah catatannya itu? Ya, A itu adalah koefisien X, B adalah koefisien Y. Mudah bukan anak-anak? Ya, selanjutnya. Oke anak-anak, sekarang contohnya diperhatikan dengan baik ya. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel kita masuk ke yang nomor 1. Nah, pada nomor 1 itu contohnya adalah Y sama dengan 2X. Masih ingat kan bentuk yang nomor 1 gradiennya bagaimana? Ya, gradien untuk yang nomor 1 Y sama dengan 2X adalah M sama dengan 2. Artinya bilangan yang menempel pada X kan? Betul. Sekarang contoh yang kedua modelnya adalah Y sama dengan min 4X plus 1. Masih ingat kan bagaimana gradiennya? Ya, gradiennya adalah min 4. Ya, bilangan yang menempel pada X. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu contohnya adalah 3X plus 2Y sama dengan 5. Nah, gradiennya seperti apa? Ya, gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Selanjutnya, M sama dengan min 3 per 2. Hasilnya adalah min 3 per 2. Selanjutnya untuk contoh yang keempat adalah min 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Ingat, A yang menempel pada X, B adalah yang menempel pada Y. Sehingga diperoleh M sama dengan min kurung min 2 per 1. Selanjutnya M sama dengan min 2. Hasilnya M sama dengan 2. Mudah bukan anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita sudah masuk ke yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kita lihat soal-soalnya seperti apa. Yang nomor 1, perhatikan gambar. Di sana sudah jelas ya gambarnya. Nah, yang ditanyakan apa anak-anak? Tentukan gradien dari garis P, Q, dan R. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Tentukan gradien dari garis yang melalui titik-titik berikut. Yang A, titik P min 2,7 dan Q 6,-1. Kemudian yang B, titik K min 1,-5 dan L min 2,-4. Oke, sekarang soal yang nomor 3. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. A, Y sama dengan min 5X. B, Y sama dengan setengah X plus 5. C, 6X plus 3Y sama dengan 13. D, 2X min 4Y plus 5 sama dengan 0. E, 2Y sama dengan 4X min 5. Oke, saya rasa dengan kamu tadi memperhatikan penjelasan Bapak, pasti kamu akan lancar mengerjakannya. Selamat mengerjakan anak-anak. Next. Oke, setiap terasa untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, kemudian jangan lupa selalu menggunakan masker ya. Sekian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.